chemistry di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video Bu Ica. Ada chemistry di antara kita. Di kesempatan kali ini Bu Ica akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Senyawa kimia memiliki aturan pokok yang digunakan dalam penamaannya. Penamaan senyawa kimia mengikuti cara sistematik yang telah disetujui secara internasional oleh ahli-ahli kimia yang disebut dengan aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Walaupun mengikuti kaidah internasional, namun dalam buku-buku eksak yang berbahasa Indonesia, aturan IUPAC masih digunakan tapi diterjemahkan dalam aturan bahasa Indonesia untuk penulisan nama dari unsurnya. Jadi untuk kaidah namanya tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi kaidah penulisannya menggunakan aturan internasional IUPAC. Yang pertama adalah ada aturan tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur. Contoh O2 bukan senyawa biner. Ini bukan dua jenis ya, tapi dua buah unsur O ya. Lalu ada H2SO4 juga bukan senyawa biner karena tersusun dari 3 jenis unsur, yaitu 2 unsur H, 1 unsur S, dan 4 unsur O. Lalu ada NaCl. Nah ini merupakan senyawa biner karena tersusun dari 2 jenis unsur, yaitu 1 unsur Na dan 1 unsur Cl. Begitu pula dengan H2O tersusun dari 2 jenis unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Dan Mg3N2 tersusun dari 2 jenis unsur, yaitu 3 unsur Mg dan 2 unsur N. Tapi 2 jenis ya di sini. Jadi bukan jumlah tapi jenisnya. Aturan tata nama senyawa biner yang pertama, jika tersusun antara logam golongan A dengan non-logam, aturannya adalah nama logam ditambah dengan nama non-logam dikasih akhiran ida. Contoh NaCl. Na namanya adalah natrium, Cl klorin. Nah karena aturannya akhirannya ida, maka klorinnya luruh menjadi klorida. Jadi penamaan NaCl adalah natrium klorida. Begitu pula dengan CaO menjadi kalsium oksida. Dan KH bukan Kiai Haji ya kalau di aturan kimia, tapi kalium hidrida. K-nya kalium, H-nya hidrogen, tapi luruh di akhirnya menjadi ida, jadi kalium hidrida. Lalu yang B, jika tersusun dari logam golongan B dengan non-logam, rumusnya adalah nama logam ditambah dengan biloks logam dengan penulisan angka Romawi dan tanda kurung, ditambah dengan nama non-logam yang diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya di sini ada CuCl2. Cu namanya tembaga ya, terus tembaga di sini biloksnya 2 ya. Maka ditulislah di situ bilangan Romawi 2 dengan tanda kurung, lalu disusul oleh nama non-logamnya. Non-logamnya di situ adalah klorin ya, menjadi klorida karena meluruh akhirannya menjadi ida. Yang kedua ada MnO2, Mn itu mangan karena di situ biloks mangannya 4, ditulis 4 Romawi dalam kurung lalu diakhiri dengan oksida. Untuk logam transisi besi atau Fe memiliki aturan khusus. Ada kalanya disebut ferro atau ferri. Ferro untuk yang biloksnya plus 2 dan ferri untuk biloksnya plus 3. Jadi dia punya 2 nama ya. Contoh besi 2 sulfat, FeSO4 bisa besi 2 sulfat atau bisa juga ferrosulfat, atau FeCl3 bisa juga besi 3 klorida atau ferri klorida. Yang C adalah jika tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Bagaimana caranya? Yaitu nama non-logam disertai awalan jumlah ditambah dengan nama non-logam disertai dengan awalan jumlah dan diberikan akhiran ida. Di bawah kiri ini adalah awalan jumlah ya, 1 mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya sampai dengan 10 deka. Contohnya adalah ada N2O5, itu namanya dinitrogen pentaoksida. Mengapa? Karena M-nya ada 2 jadi ditambah awalan di, dan oksigennya ada 5 jadi ditambah awalan penta, jadi dinitrogen pentaoksida. Lalu untuk
mono atau satu jika dia ada di depan itu tidak ditulis ya. Contoh itu ada rumus CO, karbon monoksida. Jadi yang mono hanya untuk nama non-logam yang keduanya, bukan untuk karbonnya. Jadi bukan monokarbon monoksida, tapi cukup karbon monoksida ya. Jadi kalau untuk di depan mono tidak ditulis. Lalu yang kedua ada contoh karbon dioksida, karena C-nya 1, mono nggak ditulis di depannya, lalu O-nya ada 2, berarti dioksida, jadi karbon dioksida. Yang kedua ada aturan tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang dibentuk oleh lebih dari 2 atom berbeda. Contoh, saya punya Na2SO4, KCN, NH4Cl, dan lain-lain. Aturan tata nama dari senyawa poliatomik hampir sama dengan senyawa biner, namun tidak memiliki akhiran ida. Cukup disebutkan nama unsur dengan nama ion poliatomik yang menyertai. Berikut ini saya lampirkan contoh nama-nama ion dari ion poliatomik yang akan membentuk senyawa poliatomik. Dan ini adalah contoh tata nama senyawa poliatomik. Contoh ada ion hipoklorit atau ClO- yang bereaksi dengan atau berikatan dengan natrium ya, membentuk NaClO, dan senyawa poliatomiknya bernama natrium hipoklorit. Jadi cukup disebutkan nama unsur yang berikatan dengan ion poliatomiknya dan ditambah dengan nama ion poliatomiknya. Jadi kan natrium sama ion hipoklorit ya, berarti natrium hipoklorit. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk ion amonium masih berlaku aturan ida atau akhiran ida tergantung pada yang berikatan dengan ion amonium tersebut. Karena ion amonium merupakan satu-satunya ion yang bermuatan ion poliatomik yang bermuatan positif. Jadi tergantung yang berikatan dengan ion amoniumnya. Contoh, NH4Cl adalah amonium klorida, sedangkan NH4 2 kali SO4 kita sebut dengan amonium sulfat. Selanjutnya adalah tata nama asam dan basa. Senyawa asam merupakan senyawa yang dapat melepas ion hidrogen atau ion H+. Cirinya yang merupakan asam biasanya diawali dengan H. Contoh HCl, asam klorida, H2SO4, asam sulfat. Jadi penyebutannya diawali dengan kata asam dan diakhiri dengan ion pengikut asamnya ya. Namun ada pula asam yang tidak diawali dengan H. Contohnya adalah asam asetat atau asam cuka yang memiliki rumus CH3COOH. Selanjutnya adalah senyawa basa, yaitu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida. Ciri basa, dia memiliki akhiran OH pada rumus senyawanya. Contoh KOH, K kalium, OH-nya hidroksida, berarti kalium hidroksida namanya. AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. NaOH, natrium hidroksida. Namun ada pula basa yang tidak memiliki akhiran OH pada perumusannya, yaitu NH3 atau amonia. Itu salah satu contohnya ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.